Mazhab formalitas dalam sosiologi hukum menekankan pada bentuk hukum dan proses formal dalam sistem hukum. Aliran ini berfokus pada aturan hukum dan interpretasi literal, menganggap hukum sebagai sistem yang teratur dan terstruktur. Berikut adalah beberapa aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya mazhab formalitas. Pertama, analytical jurisprudence, atau aliran ini yang dipelopor oleh John Austin, menekankan pada aturan hukum sebagai perintah dari penguasa yang memiliki kekuatan untuk memaksanya. Hukum dilihat sebagai istimewa, yang koheren dan logis, yang dapat dipahami melalui analisis formal. 2. Teori hukum murni atau pure theory of law. Hans Kelsen mengembangkan teori ini yang berfokus pada struktur hierarkis hukum dan norma hukum. Mazhab formalitas memiliki beberapa kelebihan seperti konsistensi dan kepastian hukum serta keadilan dan kesetaraan. Namun, mazhab formalitas juga memiliki beberapa kelemahan seperti kekakuan dan kesenjangan antara hukum dan kenyataan. Aliran pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, mazhab sejarah, dan budaya. Aliran pemikiran sosiologi hukum. 1. Positivisme, menekankan pada pentingnya hukum yang berdasarkan pada fakta dan data empiris. 2. Fungsionalisme, melihat hukum sebagai sarana untuk mempertahankan keseimbangan dan stabilitas sosial. 3. Konflik, menekankan peran hukum dalam mempertahankan kekuasaan dan mengontrol kelompok sosial. Mazhab sejarah. 1. Historisme, menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sejarah dan mengikutinya. 2. Volksgeist, atau konsep yang dikembangkan oleh Friedrich Karl von Salpeter, yang menekankan bahwa hukum merupakan refleksi dari jiwa dan semangat rakyat. 3. Evolusionisme, melihat hukum sebagai hasil dari proses evolusi budaya sosial. Aliran pemikiran budaya. 1. Antropologi hukum, menekankan pentingnya pemahaman hukum dalam konteks budaya dan sosial. 2. Sosiologi budaya, melihat hukum sebagai bagian dari sistem budaya dan sosial yang lebih luas. 3. Postmodernisme, menekankan bahwa hukum merupakan konstruksi sosial dan budaya yang dapat berubah-ubah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aliran utilitarisme. Tokoh yang terkemuka asal aliran ini adalah Jeremy Bentham. Ia adalah seorang pakar filsafat hukum yang sangat menekankan apa yang wajib dilakukan sang suatu sistem aturan. Dia mempergunakan salah satu peredaran utilitarisme dalam teorinya ihwal aturan yang berbunyi bahwa manusia bertindak buat memperbanyak kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Berukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung di perbuatan tersebut, apakah bisa mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham boleh berbagi pikirannya buat bidang pidana serta hukuman terhadap tindak pidana. Menurutnya, setiap kejahatan harus disertai menggunakan hukuman yang hendaknya penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih asal yang diharapkan buat mencegah terjadinya kejahatan. Bentham juga mengedepankan tindak pidana untuk membuat undang-undang yang hanya untuk semua warga menurut saya ini menunjukkan fakta-fakta yang dapat membawa keadilan dan penderitaan, tetapi kelemahan prinsip ini terletak pada fenomena bahwa tidak setiap pria atau wanita memiliki ukuran keadilan. Tokoh lain dari aliran ini adalah Rudolf von Lering, yang ajaran umumnya beranggapan bahwa aturan ialah suatu indera bagi warga buat mencapai tujuannya. Selain itu, hukum juga dianggap menjadi sarana buat mengenalkan individu-individu agar tujuannya sesuai menggunakan tujuan rakyat pada mana mereka menjadi warganya. Yang kedua, aliran sosiologi jurisprudence. Eugene Ehrlich dianggap menjadi pelopor dari aliran ini. Sosiologi jurisprudence, sebab ada hasil karyanya yang berjudul Mendasar Prinsip of the Sociology of Law. Ajarannya berpokok di pembedaan antara aturan positif menggunakan hukum yang
atau dengan perkataan lain, suatu perbedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Dia menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif jika seliranya menggunakan hukum yang hayati. Sisi positif asal analisis Ehrlich terletak pada usuhannya buat mengarahkan perhatian para ahli aturan di ruang lingkup sistem sosial, di mana akan bisa dikemukakan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan hukum. Teori ini umumnya bermanfaat sebagai bantuan untuk lebih memahami aturan dalam konteks sosial, tetapi kesulitannya merupakan buat memilih berukuran apakah yang bisa digunakan untuk memilih suatu kaidah aturan beralih sahih merupakan hukum yang hayati. Aliran sosiologi jurisprudence berkembang dan menjadi populer di Institut Amerika, terutama berkat Ross Brown. Ross Brown berpendapat bahwa aturan harus dianggap atau ditentukan sebagai kelompok sosial yang berfungsi untuk memuaskan keinginan sosial, dan tugas ilmu kejahatan untuk menciptakan kerangka di mana keinginan sosial dapat dipenuhi secara maksimal. Ross Brown juga menganjurkan untuk memeriksa hukum menjadi teknik yang luar biasa dari aturan tertulis. Perbedaan ini dapat diterapkan pada semua wilayah regulasi, masing-masing regulasi substansinya dan hukum subjektif. Dalam kaitan ini, masing-masing jurisprudensi sosiologi dan kaidah sosiologi memiliki perhatian pokok yang identik. Respon mengakui bahwa regulasi merupakan salah satu alat pengelolaan sosial atau social control yang paling efektif. Bahkan undang-undang terus menghadapi tantangan selama konflik kepentingan berhenti. Selain itu, ia berupaya membangun kerangka asal-usul nilai dalam masyarakat yang perlu dilindungi oleh aturan tersebut dalam menghadapi kontradiksi kepentingan. Jurisprudensi sosiologis yang beredar telah meninggalkan pengaruh yang mendalam, terutama pada pemikiran regulasi pada masyarakat Amerika. Meskipun luncuran ini tidak dapat sepenuhnya dikenal sebagai sosial hukum, karena upaya untuk menentukan kerangka normatif ketertiban aturan tidak lagi dilakukan. Gerakan ini memperkenalkan teori dan metode sosiologis pada pengetahuan sosiologi regulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aliran realisme hukum. Aliran realisme hukum adalah suatu pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan pada bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam praktik, bukan hanya pada teori atau norma tertulis. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap aliran positivisme hukum dan berpendapat bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang tertulis dalam undang-undang, dan tetapi juga bagaimana aturan itu diterapkan oleh hakim, pengacara, dan lembaga penegak hukum dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri utama aliran realisme hukum adalah satu, menekankan pada praktik hukum. Hukum dipahami dari bagaimana aturan diterapkan dalam keputusan pengadilan, bukan hanya dari teks undang-undang. Dua, menekankan peran hakim. Keputusan hukum lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan politik daripada sekedar aturan hukum tertulis. 3. Mengutamakan pendekatan empiris tentang bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat. 4. Mengkritik pendekatan formalistik. Tidak setuju dengan pandangan bahwa hukum adalah sistem aturan yang tetap dan pasti, karena dalam kenyataannya hukum bisa berubah sesuai dengan keadilan sosial dan kebijakan hakim. Dan tokoh-tokoh realisme hukum ini ada 3 orang, yaitu Oliver Wendell Holmes Jr. Dia menyatakan bahwa hukum adalah apa yang dilakukan oleh pengadilan dalam praktiknya, bukan hanya aturan yang tertulis. Yang kedua, Karl Llewellyn. Dia mengatakan mengembangkan realisme hukum dalam studi kasus pengadilan dan berpendapat bahwa hukum harus dipelajari dari bagaimana hakim membuat keputusan. Dan yang ketiga, Jerome Frank. Dia mengatakan mengkritik gagasan bahwa hukum adalah suatu yang pasti dan menekankan faktor psikologis dalam keputusan hakim. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
kepada rekan-rekan.